Selamat malam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Angela Seralita Hane dengan NIM 22120-103. Perkenalkan, nama saya Ansila Maria Elisa Bria, NIM 22120067. Perkenalkan, nama saya Roberto Dominikus Dini dengan NIM 221200078. Perkenalkan, nama saya Andrianus Prasasto, NIM 221200061. Perkenalkan, nama lengkap saya Efrentus Latong, NIM 2120064. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang pertama tentang tata pencahayaan di taman. Kehadiran sebuah taman pada hunian memang penting karena dapat memberikan kesegaran dan kesejukan lingkungan. Dengan penataan yang baik, sebuah taman juga dapat memanjakan mata agar taman bisa dinikmati saat malam. Elemen pencahayaan perlu diperhatikan. Ada beberapa tips tata pencahayaan taman. Yang pertama, pilih lampu hemat energi outdoor. Lampu outdoor dirancang untuk tahan terhadap cuaca maupun hujan. Misalnya, lampu dengan bahan penutup aluminium dan memiliki grade IP65. Pilihan lampu tersebut akan menyala sepanjang malam untuk penerangan area sekeliling rumah. Pemilihan lampu LED yang hemat energi merupakan pilihan yang tepat. Lampu juga dapat dilengkapi dengan sistem sensor siang dan malam atau menggunakan sistem dimmer. Yang kedua, beri garis zoning dan fokus hardscape. Lampu strip atau spot LED dapat dijadikan pencahayaan umum untuk menegaskan zonasi garis pada area taman. Lampu spot juga dapat melihat hardscape seperti patung, hiasan, batu-batuan, atau dinding untuk menghadirkan focal point yang indah di area taman. Kesan dramatis dapat dihadirkan pada taman dengan pohon-pohon yang tinggi dengan menggunakan lampu sorot. Lampu tersebut dapat ditanam di sekitar area di bawah pohon dan diarahkan ke atas. Yang ketiga, beri lampu pada step track. Lampu pada step track dapat menjadi petunjuk arah di area taman. Selain untuk fungsi keamanan, lampu tersebut juga dapat meningkatkan nilai estetika yang memaksimalkan penampilan taman. Yang berikut tata cahaya pada pintu masuk. Area hadapan rumah seperti teras dan pintu masuk pada dasarnya bisa Anda manfaatkan sebagai sumber pencahayaan bagi taman rumah. Tata cahaya jalan setapak. Jalan setapak pada taman akan mempermudah untuk mengakses area tertentu, terutama ketika sedang merawat atau menyiram tanaman. Dengan adanya pencahayaan di sekeliling jalan setapak, maka taman akan terlihat sangat mempesona, semakin mempesona. Yang kelima, tata cahaya pada dinding. Jika memiliki dinding dengan ukuran yang luas pada taman, mungkin bisa menempatkan lampu pada dinding taman untuk memaksimalkan pencahayaan taman. Yang keenam, tata cahaya menggunakan lampu bulat. Jika tata cahaya lainnya dirasa kurang maksimal, mungkin menggunakan lampu bulat berukuran besar yang dikhususkan untuk taman akan membuat taman menjadi sangat terang. Yang berikut tata pencahayaan pada kolam. Kolam pada area taman dapat semakin ditonjolkan kehadirannya dengan memantulkan cahaya kemilaunya. Hal ini dapat dilakukan dengan menghadirkan lampu khusus yang ditanam pada area kolam, entah itu area kolam ikan, kolam renang, maupun reflecting pool. Keunggulan elemen air hanya dua. Pertama, efek refleksi atau membelokkan cahaya, dan yang kedua refleksi atau efek memantulkan cahaya.
Terkait pencahayaan, kedua unggulan ini berlaku untuk kolam ikan maupun air terjun dinding. Pencahayaan ini sangat efektif terutama untuk menegaskan desain kolam yang geometris. Selain lantai dasar kolam, Anda dapat memasang lampu pada dindingnya. Efek cahayanya membuat tampilan kolam lebih dramatis. Pencahayaan pada kolam ikan berbeda lagi. Ikan-ikan jenis tertentu pada dasarnya tidak terlalu menyukai cahaya, maka letakkan sumber cahaya di dekat permukaan air, bukan di dalam air. Letakkanlah pada sudut kolam ikan saja. Pencahayaan pada lingkungan. Penerapan pencahayaan lingkungan sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan konsep umumnya, ada beberapa jenis pencahayaan lingkungan. Yang pertama, general lighting. General lighting atau ambient lighting merupakan pencahayaan untuk keseluruhan lingkungan. Pencahayaan jenis ini harus membuat penghuni melihat segala sesuatu di lingkungan dengan jelas tanpa menafikan kenyamanan mata. Yang berikut, decorative lighting. Pencahayaan dekoratif atau focal lighting memerlukan lampu yang memiliki bentuk menarik sekaligus memberi karakter bagi lingkungan yang diteranginya. Pencahayaan jenis ini bisa diperoleh lewat lampu gantung, chandelier, light strip, atau lampu dinding yang juga dapat digunakan untuk general lighting. Yang berikutnya, task lighting. Task lighting atau pencahayaan terarah dibuat untuk tujuan tertentu. Cara ini akan memberikan lebih banyak cahaya pada area tertentu, lebih banyak daripada yang cahaya sekitar. Yang berikut, accent lighting, yaitu pencahayaan dengan aksen, merupakan serupa dengan pencahayaan terarah, tetapi mampu menghadirkan nuansa berbeda melalui bentuk visual yang menarik. Pencahayaan dan penerangan landscape. Apa saja yang perlu kita ketahui mengenai berbagai jenis pencahayaan dan penerangan area luar pencahayaan eksterior untuk menghidupkan tampak atau fasad bangunan? Penerangan eksterior yang didesain dengan apik bisa menghidupkan fasad dan ruang luar bangunan. Nah, pada postingan ini kita coba bahas mengenai apa dan bagaimana perancangan pencahayaan eksterior ini. Jenis pencahayaan eksterior. Lampu kerja atau task lighting. Jenis penerangan ini penting untuk menerangi jalur dan pintu masuk. Jenis lampu yang digunakan biasanya lampu jalur, lampu dek, dan lampu pijakan. Jika letaknya terpapar hujan, pastikan produk yang dipakai tahan air. Yang berikut, lampu penerangan umum atau ambient lighting. Lampu penerangan ini adalah lampu yang sudah ada sejak awal, sebelum adanya lampu pencahayaan tambahan. Jenis ini menyediakan penerangan yang bersifat keseluruhan. Hindari menggunakan balon yang terlalu terang di luar karena bola lampu yang dengan watt lebih rendah atau memiliki keluaran lumens yang lebih rendah pun umumnya sudah memadai dalam gelap. Contohnya adalah lampu dinding luar atau lampu kotak pos. Yang berikut, pencahayaan aksen atau accent lighting. Lampu aksen bertujuan untuk menambahkan unsur drama ke ruang luar dengan menciptakan minat visual dengan memfokuskan pencahayaan kepada fitur tertentu, seperti jalan setapak, pintu, dan landscape. Atau kita juga bisa gunakan untuk menyoroti pohon, area taman, dan detail arsitektur.
Yang berikut lampu landscape. Lampu landscape, pada pencahayaan landscape sistem yang digunakan adalah yang memiliki tegangan rendah dan terpisah dari lampu dinding serta langit-langit. Lampu jalur, titik dan lampu sorot dapat digunakan dalam kombinasi untuk menciptakan pencahayaan yang seolah memiliki lapisan. Lampu sorot dapat digunakan untuk menampilkan sejumlah elemen luar seperti pohon, bangunan, detail pahatan, dan arsitektur. Lampu tanam dapat juga digunakan untuk menciptakan tampilan yang mulus. Lampu tanam dapat juga digunakan untuk menciptakan tampilan yang mulus pada landscape dan perkerasan tanah. Yang berikutnya yaitu lampu jalan. Ini adalah jenis pencahayaan landscape yang paling umum. Lampu jalan biasanya berbentuk tiang kecil yang memiliki cahaya terpasang dan ditutupi dengan diffuser. Lampu ini dapat digunakan untuk membingkai ruangan atau fitur di halaman, atau menyebar di jalan setapak. Lampu-lampu ini dapat juga ditempatkan di sekitar kolam, di sepanjang jalan masuk, atau melapisi jalan setapak. Lampu langit-langit dan lampu gantung biasanya dipilih untuk lokasi lembab, di mana mereka tidak pernah terkena hujan secara langsung. Dibuat untuk diintegrasikan di permukaan atau sebagai lampu utama. Lampu jenis ini biasanya diatur sebagai perlengkapan yang lebih terang dibandingkan lampu lainnya. Kita dapat menemukan lampu gantung dalam berbagai gaya yang menawarkan berbagai tingkat kecerahan.